Pagi itu, embun masih menggantung di ujung-ujung daun seperti mutiara kecil yang malu menampakkan dirinya. Udara segar dari hutan menelusup lembut ke dada, menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Di sebuah rumah kayu kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Rambutnya hitam panjang, matanya jernih seperti air sungai yang mengalir di belakang rumahnya dan parasnya cantik, kulitnya putih. Iya, setiap pagi, Laras selalu membuka jendela dan mengucapkan terima kasih pada semesta. Terima kasih, iya, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Bisiknya lembut, ia percaya setiap hari adalah anugerah baru dan kebahagiaan tidak harus dicari jauh-jauh, karena kebahagiaan itu dekat dan sederhana. Iya, dan hari itu seperti biasa, Laras membawa keranjang anyaman yang selalu dia bawa sejak dulu dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langkahnya ringan, hatinya lebih ringan lagi. Matahari menembus sela-sela pepohonan, menebar cahaya kemasan yang hangat. Burung-burung bernyanyi di atas dahan dan suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti melodi alam yang menyambutnya. Selamat pagi hutan, ucap Laras sambil tersenyum. Ia selalu merasa bahwa hutan mengenalnya, bahwa pepohonan dan bunga-bunga di sana seperti menyapanya dengan bahasanya sendiri. Di bawah pohon besar yang akarnya menonjol seperti tangan tua, Laras menemukan beberapa jamur hutan yang tumbuh rapih. Warnanya putih lembut, segar, dan cantik. Ia berjongkok, memetiknya satu persatu dengan hati-hati, lalu menaruhnya di keranjang. Terima kasih alam, katanya pelan, penuh rasa syukur. Setelah itu, ia berjalan lebih dalam ke tepian sungai kecil. Ia menemukan sayur pakis muda yang tumbuh liar. Laras tahu betul cara mengambilnya tanpa merusak tunas lain. Karena ia percaya bahwa alam harus dijaga dengan kasih. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, semakin aku memberi, semakin banyak pula yang akan kuterima. Langit semakin biru dan angin membawa aroma tanah yang basah dan menenangkan. Di tengah perjalanan pulang, Laras melihat sekuntum bunga ungu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kelopaknya berkilau terkena cahaya matahari, seolah ia tersenyum padanya. Ia tidak memetik bunga itu, hanya menatapnya sambil berucap, betapa indahnya kau tumbuh di tempat ini. Semoga kau selalu mekar dengan bahagia. Ketika matahari sudah naik tinggi, Laras kembali ke rumah. Ia menata hasil panennya di dapur, mencuci jamur dan pakis, lalu mulai memasaknya. Aroma tumisan sederhana memenuhi rumah, berpadu dengan suara burung di luar. Sambil memasak, Laras bersenandung pelan lagu yang ia buat sendiri tentang rasa syukur dan kebahagiaan. Setiap daun punya cerita, setiap embun punya doa. Begitulah liriknya. Setelah makan siang, Laras duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Ia memandang hutan yang terbentang di hadapannya, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang harus dikejar, hanya detik-detik tenang yang penuh makna.
Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam udara segar, udara segar hutan itu, lalu berkata pelan, "Hari ini semuanya terasa ringan, mungkin karena aku belajar untuk tidak menuntut apapun dari dunia, hanya berterima kasih atas apa yang sudah kudapatkan, walaupun hanya sederhana." Sore pun datang perlahan, membawa warna jingga di langit, dan Laras menyalakan lampu minyak di rumahnya, lalu menulis beberapa baris di buku catatan kecilnya. Tulisan itu, itu adalah tulisan yang penuh afirmasi positif, dan itu adalah tulisan yang berbunyi seperti ini. "Hari ini aku bahagia tanpa alasan. Aku mencintai hidupku apa adanya, segalanya cukup, segalanya indah." Ketika malam turun, suara jangkrik mulai terdengar. Laras berbaring di tempat tidurnya yang sederhana. Dengan hati penuh syukur, ia menatap langit-langit tersenyum dan lalu berbisik, "Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena telah memberiku hari yang damai. Semoga esok aku masih bisa mencium bau tanah, bau hutan yang segar, dan mendengar nyanyian burung seperti biasanya, dan merasa bahwa hari itu akan indah seperti biasanya." Dan malam itu, di tengah keheningan yang lembut, Laras pun tertidur dengan senyum di wajahnya, dalam keyakinan bahwa selama hatinya penuh syukur, setiap hari akan selalu terasa ringan.